Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua selalu sehat dan tetap semangat untuk terus belajar lewat daring dalam suasana pandemi saat ini. Jangan lupa rajin-rajin cuci tangan, gunakan masker, dan social distancing. Oke guys, pada video ini, saya akan mengajak kalian bersama untuk belajar tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Materi ini tentu tidak asing buat kalian. Mengapa demikian? Karena materi ini sudah kita bahas sejak kita kelas 7, kelas 8, dan sekarang kelas 9, tentunya dalam skup yang lebih luas. Baiklah, coba kita perhatikan foto berikut ini. Nah, apa kaitannya dengan interaksi antar ruang? Foto ini menunjukkan pertemuan kepala-kepala negara untuk melakukan interaksi sosial dengan bekerja sama dengan negara-negara lain. Tentunya, kerjasama ini meliputi berbagai bidang, bisa ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi misalnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Kemudian Indonesia mengekspor ke negara Jepang, mengekspor batu bara ke Jepang. Maka Jepang akan mendapatkan manfaat dari batu bara yang mereka butuhkan. Begitu juga dengan Indonesia akan mendapatkan manfaat keuntungan dari ekspor yang sudah dilakukan serta terjadinya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Nah, kemudian untuk interaksi antar ruang, kemarin di kelas 7 kita bahas tentang interaksi antar ruang dalam suatu negara. Bagaimana interaksi antar ruang itu terjadi di dalam satu negara. Kemudian di kelas 8, kita membahas interaksi antar ruang di kawasan negara-negara ASEAN. Dan sekarang kita bahas interaksi antar negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Ya, kita masuk pada materi kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Namun untuk saat ini kita bahas di benua Asia dulu. Perhatikan peta berikut ini. Nah, dari peta ini kita bisa melihat terdapat samudra dan benua. Berapa luas samudra dan berapa luas benua? Tunggu dulu. Kita harus tahu apa sih benua dan apa sih samudra. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengah bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Sedangkan samudra adalah hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua. Tentu kalian akan bertanya, apa bedanya benua dengan pulau? Tentu berbeda. Kalau pulau itu adalah daratan yang lebih kecil dari benua dan dikelilingi oleh lautan. Nah, dari peta tadi kelihatan bahwa luas lautan itu 71%, sedangkan luas benua sebesar 29%. Nah, kita lihat benua-benua yang ada di dunia. Banyak orang berpendapat macam-macam jumlah benua yang ada di dunia. Ada yang mengatakan bahwa jumlah benua itu ada 7. Karena mereka menyebutkan ada benua Amerika Utara, ada Amerika Selatan, ada Afrika, ada Eropa, ada benua Asia, ada benua Antartika, dan benua Australia.
Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa di dunia itu ada 6 benua. Mereka menggabungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan menjadi benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, benua Australia, dan benua Antartika. Untuk kali ini, kita akan membahas 5 benua, yaitu Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Mengapa Antartika tidak masuk dalam pembahasan? Karena di Antartika itu kondisi alamnya cukup ekstrim sehingga tidak dihuni oleh manusia, sehingga tidak akan kita bahas. Nah, baiklah guys, dari peta ini sudah kelihatan benua yang paling luas itu adalah benua Asia. Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Urutan pertama adalah benua Asia, kemudian benua Amerika, yang ketiga benua Afrika, keempat benua Antartika, yang kelima benua Eropa, dan yang terakhir adalah benua Australia. Oke guys, tadi benua-benua di dunia. Sekarang kita geser yuk ke benua Asia. Ini adalah peta benua Asia. Bisa kita lihat betapa luasnya benua Asia. Benua Asia memiliki batas wilayah bagian utara itu adalah Samudra Arktik. Kemudian di bagian barat itu adalah Laut Tengah dan Laut Merah. Kemudian di bagian selatan itu adalah Samudra Hindia dan di bagian timur itu ada Samudra Pasifik. Nah, adapun letak astronomisnya, benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara. Letak astronomis ini akan berdampak pada satu, keanekaragaman iklim, yang kedua, keanekaragaman flora dan fauna. Untuk keanekaragaman iklim, kalian dapat mengkonfirmasi letak astronomis tadi dengan penggolongan iklim menurut Köppen. Maka di situ kalian akan melihat bahwa banyak terdapat macam-macam iklim di benua Asia. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bahwa benua Asia itu dibagi dalam beberapa kawasan. Ada Asia Timur, ada Asia Tenggara, ada Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Nah, coba kita perhatikan di Asia Timur. Nah, di Asia Timur ini ada beberapa negara, yaitu Mongolia, Cina, Makau, Hong Kong, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Nah, ini ada Cina, Hong Kong, Makau, Jepang, Taiwan, Mongolia, Korea Utara, dan Korea Selatan. Kemudian untuk Asia Tenggara, kita sudah tidak asing lagi, karena kemarin sudah kita bahas, dan di Asia Tenggara inilah negara kita berada. Kebetulan di Asia Tenggara banyak terdapat negara-negara yang terletak di kepulauan, antara lain ada Filipina, ada Brunei Darussalam, ada Malaysia, ada Singapura, Indonesia, dan Timor Leste. Nah, selanjutnya untuk Asia Selatan, ada beberapa negara-negara yang terletak di Asia Selatan, di antaranya ada India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Myanmar, dan Tajikistan. Nah, untuk Asia Tengah, ini
terdapat beberapa negara yang biasa disebut negara stan karena mereka namanya berakhiran dengan stan. Contohnya Uzbekistan. Ini Tajikistan, ada Pakistan. Nah, ini akhiran stan ini adalah dari bahasa Persia yang artinya adalah tanah. Nah, negara-negara apa saja yang ada di Asia Tengah, nanti bisa kalian cari sendiri dari peta ini. Begitu juga dengan di Asia Barat, ada Saudi Arabia dan lain sebagainya. Nanti silahkan dilihat sendiri. Kalian sebutkan nanti. Kemudian kondisi flora dan fauna di Asia. Tadi dijelaskan bahwa letak astronomis itu mempengaruhi flora dan fauna di Asia. Di Asia terbagi menjadi beberapa bagian. Di Asia Utara, flora yang hidup adalah tundra, yaitu tumbuhan yang banyak hidup di daerah salju, dengan fauna moss, beruang es, dan serigala abu-abu. Untuk Asia Barat dan Tengah, umumnya daerah kering dengan flora Haloxylon, Pinus Aleppo, dan floranya berupa unta, gazel, kucing pasir. Nah, ini banyak terdapat di daerah Asia Barat, contohnya Arab Saudi. Kemudian di Asia Timur, flora yang banyak tumbuh adalah pohon palem, pohon bambu, dan magnolia dengan floranya antara lain panda. Nah, ini di wilayah-wilayah Cina. Makanya Cina itu disebut dengan negara tirai bambu karena di sana banyak tumbuhan dari bambu. Kemudian ada juga Asia Selatan dan Asia Tenggara, di mana kita tinggal. Di Asia Tenggara itu banyak terdapat hutan tropis, termasuk di Indonesia. Nah, jenis tumbuhan apa yang ada di wilayah tropis ini? Yaitu ada meranti, ada kayu cendana, ada karet, sedangkan fauna berupa gajah, harimau, dan orang hutan. Ini adalah flora dan fauna di Asia. Nah, itulah tadi untuk flora dan fauna di kawasan Asia. Jangan lupa bahwa di Asia itu memiliki beberapa keunikan. Apa saja keunikannya? Yang pertama adalah memiliki kekayaan budaya yang sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena di Asia tumbuh dan lahir budaya-budaya, misalkan Hindu-Buddha, budaya Islam, yang itu berkembang sangat pesat dan memiliki tingkat budaya yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua memiliki landscape flora dan fauna yang sangat beragam. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, banyak terdapat pusat peradaban tua di dunia. Misalkan peradaban Hindu di India, peradaban Islam, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memiliki puncak tertinggi di dunia. Ada Mount Everest yang terletak di Tibet. Nah, ini adalah gunung tertinggi di dunia. Kemudian yang kelima, terdapat wilayah penduduk terpadat di dunia. Jadi benua Asia itu banyak dihuni oleh sebagian penduduk yang ada di dunia. Karena negara-negara yang memiliki penduduk padat itu ada di benua Asia. Misalkan urutan pertama adalah Cina, yang kedua adalah India, yang keempat adalah Indonesia. Sehingga Indonesia menempati urutan ketiga di benua Asia dengan penduduk paling padat. Kemudian yang keenam, di Asia juga banyak terdapat negara-negara yang maju dalam perekonomiannya. Nah, ini adalah keunikan-unikan dari benua Asia. Baiklah, demikian pelajaran pada kali ini, pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.